Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini saya akan berusaha menerangkan ciri khas dari Kejadian, terutama Kejadian 1-11, yang saya harapkan bisa membantu kita untuk memahami aneka hal yang bagi kita itu tidak logis yang ada dalam terutama Kejadian 1-11. Ada seseorang yang bertanya, Romo, saya membaca Kejadian 4 ayat 17, dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Pertanyaannya adalah, kalau tadi diterangkan di bagian sebelumnya silsilah keluarga Adam dan Hawa, lalu Kain ini mengambil istri dari mana? Dari perempuan dari bangsa mana? Kenapa kok tidak dikatakan, tidak diterangkan dari mana asal usul istri dari Kain ini? Baik, jawaban dari kebingungan ini bisa diterangkan seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Kejadian itu bukan sebuah novel yang utuh dari awal sampai akhir, bukan sebuah cerita ya yang nyambung sepenuhnya dari bab 1 sampai bab 50. Kitab Kejadian dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Kejadian 1 sampai Kejadian 11 yang berakhir dengan kisah Menara Babel. Kemudian bagian kedua dari Kejadian 12 sampai Kejadian 50 yang menceritakan kisah para bapa bangsa. Bukan hanya itu, kitab Kejadian bab 1 sampai 11 itu juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang seringkali tidak begitu nyambung dengan baik. Ibaratnya sebuah buku kumpulan cerita pendek atau sebuah buku kumpulan puisi, katakanlah seperti itu ya. Nah, kalau dalam sebuah buku kumpulan cerpen itu kan bisa jadi ada 10 cerita yang dimasukkan memang dalam satu buku, tetapi ceritanya itu sebenarnya tidak begitu nyambung satu sama lain. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi dalam kitab Kejadian, terutama bab 1 sampai bab 11. Ada kisah-kisah kecil yang dirangkai menjadi satu. Sehingga ketika kisah-kisah kecil itu dirangkai, ada bagian-bagian yang kemudian kosong, tidak dijelaskan, tidak begitu nyambung, dan sebagainya. Termasuk silsilah manusia yang dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11. Itu tidak lengkap, tidak komplit begitu. Ya, jadi misalnya saya bisa memberi contoh ya. Misalnya yang paling jelas itu adalah kisah Menara Babel di bab 11. Tiba-tiba ada kisah Menara Babel ya di bab 11 yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bab 9 atau dengan bab 10. Ya, tiba-tiba ada kisah Menara Babel yang muncul di sana. Nah, jadi seringkali perikop-perikop dalam kitab Kejadian itu memang sebuah kumpulan dari aneka fragmen, dari aneka bagian kecil. Maka dari mana asal istri Kain itu memang tidak bisa kita terangkan karena memang ceritanya tidak utuh. Ya, ada manusia-manusia lain yang tentu diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak dikisahkan di dalam kitab Kejadian. Kemudian Adam dan Hawa itu juga ada penafsiran yang menarik. Adam itu adalah mewakili semua laki-laki yang diciptakan Tuhan, dan Hawa mewakili semua wanita yang diciptakan oleh Tuhan. Maka
kita bisa menafsirkan Allah menciptakan Adam dan Hawa itu bukan hanya menciptakan dua orang, tetapi menciptakan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Sehingga istri dari Kain itu ya tentu berasal dari kaum perempuan, kaum Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Itu penjelasan saya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang angka 7 dikatakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Angka 7 itu adalah angka kesempurnaan dalam pemahaman bangsa Yahudi. Maka angka 7 itu mau mengatakan intensitas yang tinggi. Kalau dikatakan dibalas 7 kali lipat, itu artinya dibalas sampai tuntas. 7 kali 7 kali, ya, berarti kan kesempurnaan dikali kesempurnaan, ya, angka yang sempurna. Nanti Yesus mengajarkan kepada kita yang sebaliknya. Engkau harus mengampuni, ya, apakah hanya 7 kali atau 70 kali 7? Ya, artinya apa? Kita diajak mengampuni tanpa batas. Tuhan memberkati kita, menyemangati kita dalam belajar Alkitab kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.